Ketua kelas hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baik. Seperti biasanya, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu di antara kalian yang membawa kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Dan terima kasih atas bantuan dari bertemu dan kami pada hari ini kami bisa berfokus kembali. Dan berarti kami akan menerapkan peristiwa yang kami sehingga Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan menyapa waktu kegiatan kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhir nanti. Dan dengan doa dan syukur kami haleluya amin. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, seperti yang pernah Ibu sampaikan, bahwa setelah kita memulai proses kegiatan belajar mengajar itu, seharusnya kita harus fokus, memusatkan perhatian supaya apa yang disampaikan atau apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru dapat dipahami dan dimengerti. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik drama yang dibaca atau ditonton secara teliti. Mari perhatikan bersama video di tayangan slide di atas. Ira, cepetan kemari. Tolong antarkan saya secangkir teh. Baik, Bu. Saya kan sudah bilang, kamu jangan panggil saya Ibu, tapi Ibu, kecuali adanya kamu. Ngerti? Ngerti, Bu. Gurunya. Bagus. Sekarang cepetan kamu kerjamu, ambilkan saya teh. Cepetan. Lelet amat sih kamu, heran. Mama. Iya, di sini saya. Ada apa sih pagi-pagi kok ada teriak-teriak? Ada apa? Minta uang jajan, Ma. Kan udah kemarin. Yang kemarin kan udah habis. Apa? Kamu bodoh sekali sih. Ayo dong, Ma. Cepetan. Udah siang nih mau berangkat. Iya, bentar. Mana Bunga? Panggil sekalian. Bunga. Iya. Ke sini. Ada apa? Kita mau dikasih uang jajan. Aduh, maaf Nyonya. Maaf. Lihat nih, gak bisa dibakar. Kamu mengenakan gelas kesayangan saya. Dasar, kamu tahu gak? Harga gelas ini mahal tahu. Beli aja di Amerika. Maaf Nyonya, maaf. Udah. Maaf terus. Sekarang kamu bersihkan pecahan gelas ini. Sebagai hukuman, kamu bersihkan semua ruangan ini. Dan jangan lupa cuci semua piring dan juga diaper. Tapi Nyonya, saya harus berangkat sekolah. Hari ini kamu tidak usah sekolah. Tapi Nyonya, sekarang ada ulangan di sekolah. Emang saya pilih? Itu urusan kamu. Udah, sekarang kamu beresin semua ini. Ih, malah bengong lagi. Cepetan beresin. Udah, udah sabar-sabar dulu. Ya udah. Kalau kerjanya benar, jangan rasain lo. Tentunya semua kalian sudah menyaksikan atau sudah menonton video di tayangan tersebut. Lalu, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah yang pertama, aktivitas apakah yang Anda tunjukkan dalam slide tersebut? Aktivitas apa yang ditunjukkan dalam slide tersebut? Suatu drama apa lagi?
bisa-bisa di aktivitas apakah yang ditunjukkan dalam slide tersebut? Yang ditunjukkan di sana tadi adalah aktivitas, yaitu seorang anak tiri. Lalu aktivitas yang dilakukan di sana apa maksudnya? Kegiatan yang dilakukan itu apa? Bisa? Melakukan atau memperagakan aksi tokoh. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah menyaksikan pertunjukan drama? Pernah di gereja, di tempat yang lain, atau dimanapun yang pastinya Anda pernah menonton drama. Lalu apakah itu yang disebut dengan drama? Apakah yang disebut dengan drama itu? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Drama itu adalah kisah kehidupan manusia yang dipertunjukkan di atas pentas atau panggung berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pendukung, serta disaksikan oleh penonton atau orang banyak. Lalu di dalam drama itu tentunya ada unsur pembangun, yaitu yang pertama adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang mana unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun dari dalam cerita, sedangkan kalau ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun dari luar. Nah, yang kita bahas sekarang adalah unsur-unsur intrinsik drama. Unsur drama yang pertama adalah satu, tema. Apa itu tema? Ide pokok apa lagi? Apa Winda? Tema itu adalah gagasan pokok atau juga ide yang mendasari pembuatan
tokoh yang berperan. Kemudian antagonis. Antagonis biasanya disebut itu adalah tokoh penjahat atau tokoh yang menentang karakter dari tokoh protagonis. Kemudian yang tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Dan yang terakhir adalah figuran. Figuran adalah karakter yang tidak terlalu penting dalam cerita. Sudah? Kita teruskan pada alur yang ketiga, yaitu perwatakan atau penokohan. Perwatakan atau penokohan merupakan gambaran sifat batin seseorang yang disajikan di dalam suatu cerita. Perwatakan tokoh-tokoh dalam drama itu digambarkan dengan melalui dialog, ekspresi, atau tingkah laku sang tokoh. Unsur berikutnya yaitu alur. Apa itu alur? Rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu adalah jalan cerita yang menyajikan urutan mulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau secara sistematis. Kemudian alur mundur adalah jalan cerita yang tidak berurutan atau kebalikan dari alur maju. Dan yang ketiga, alur campuran adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Unsur berikutnya adalah setting atau latar. Setting merupakan tempat berlangsungnya kejadian cerita, sering disebut juga sebagai latar cerita. Setting melingkupi 3, yaitu setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Setting tempat merupakan tempat terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Setting waktu adalah merupakan waktu, jangan periode sejarah terjadinya cerita di dalam sebuah drama. Dan yang terakhir adalah setting suasana, merupakan suasana yang mendukung terjadinya cerita. Unsur yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi dari mana pengarang bercerita. Apakah dia bertindak langsung dalam cerita atau sebagai pengobservasi yang berdiri di luar cerita. Artinya seorang penulis itu apakah dia langsung berperan dalam drama atau dia hanya sebagai pengobservasi. Dia hanya mengamati dari luar lalu observasi. Kemudian unsur yang berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton.
Sudah, ada yang mau ditanyakan? Teruskan. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Artinya sudah paham? Sudah tahu. Baik, kita teruskan untuk mengerjakan tugas. Silakan dibentuk kelompok. Bentuk kelompoknya seperti ini. Baik, sebelum dikerjakan, saya minta perhatiannya sebentar. Pada lembar LKPD itu nanti baru diisi setelah di situ kan sudah dibagi teks drama. Jadi pertama sekali baca dulu teks dramanya, simak dengan baik, teliti dengan baik, baru kamu menjawab LKPD-nya. Silakan.
nonton coba perhatikan untuk menjawab nanti LKB itu tentang berdasarkan teks dan ini hanya membantu kamu untuk meringankan kamu untuk menjawab tentang LKB. Karena latar waktunya di malam hari.
Lampu mawar sudah siap? Belum, Bu.
menit lagi ya. Sudah? Lalu sudah. Baik, dipersilakan untuk kelompok kaktus untuk menampilkan hasil presentasi. Silakan. Mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pasang pasituan. Sebelum itu kami akan menyebutkan salah satu dari nama-nama kelompok kami, yaitu kami dari kelompok kaktus yang beranggota Aldi Haris, Gamaleki, Sri Oktavaliani, Selviel, Sri Putri. Dan judul teks dramanya ialah Sepasang Berpati Tua. Unsur intrinsik satu, tema sosial politik, di mana dalam kehidupan sosial masyarakat itu penuh dengan permasalahan yang mesti segera diselesaikan. Dua, alur yaitu alur maju. Berarti alur yang digunakan dalam teks tersebut ialah alur maju. Alasannya cerita Sepasang Berpati Tua diceritakan dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan atau penyelesaiannya. Tiga, tokoh dan perubahan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam drama Sepasang Berpati Tua yaitu satu, tokoh utamanya nenek. Alasannya karena nenek lah yang di rumah, sedangkan kalau kakek tidak mungkin karena kakek sedang bekerja dan nenek menunggu kakek dalam rumah di dalam sofa. Dua, tokoh tambahannya yaitu kakek. Alasannya ialah karena nenek yang menjadi tokoh itu tidak bisa. Karena kalau cuma nenek yang menjadi tokoh itu tidak bisa disebut tokoh. Tiga, tokoh protagonisnya yaitu nenek. Apa alasannya?
Ya, karena nenek mengecek pekerjaan kakek. 4. Tokoh antagonisnya yaitu kakek, alasannya karena kakek jadi korban dalam drama tersebut. Penokohan dalam drama Sepasang Merpati Tua yaitu nenek seorang wanita yang baik, manja, pengkritik, cengeng, pemberani, gengsi, dan peduli. Alasannya kebaikan nenek yaitu nenek sebagai pemberani, peduli, dan gengsi. Sikap pengkritiknya yaitu menasihati kakek. Tokoh kakek. Kakek adalah seorang lelaki yang baik, bijaksana, pemalu, peduli, pemuji, pengkritik, percaya diri, dan sangat semangat tinggi. Alasannya ialah kebaikan kakek saat nenek sedang menangis, kakek menghibur nenek. Kebijakannya yaitu ketika nenek sedang frustasi, si kakek memuji nenek. Sifat pemalunya yaitu ketika diolok-olok oleh nenek, kakek tetap sabar. Sifat pengkritiknya itu mengasih tahu nenek hal yang baik. Sifat percaya dirinya yaitu mengajak nenek tetap yakin dan bisa. 4. Latar atau setting. 1. Latar tempat ruangan tengah rumah, alasannya yaitu tempat kakek dan nenek duduk berbincang-bincang. B. Sofa, alasannya karena dalam video yang kita lihat tadi, di situ nenek sedang duduk di dalam sofa. C. Meja makan, alasannya yaitu tempat nenek mengambil cangkir dan tempat kakek mengambil panggangan dari toples. D. Kursi, alasannya yaitu karena kursi dalam video yang kita tonton itu tadi, berdua kakek dan nenek itu sedang duduk di dalam kursi, makanya kursi ada di sini. 2. Latar waktu. Menjelang malam hari, alasannya waktu kakek dan nenek berbincang-bincang. B. 40 tahun yang lampau, alasannya itu karena dalam cerita atau dalam teks tersebut kita menyaksikan nenek dan kakek menceritakan kejadian lampaunya. C. 80 tahun, alasannya waktu nenek menjalani kehidupannya. D. Jam 12 malam. Karena dalam teks tersebut kita sudah membaca tadi, di dalam itu dinyatakan larut malam. 3. Latar suasana. Jangkel, alasannya perasaan nenek kepada kakek karena selalu bersolek dengan memakai kopiah ketika membaca koran. B. Romantis, alasannya itu karena si kakek panggil nenek dengan kata sayang. C. Sedih, alasannya itu karena nenek merasa si kakek sedang mengolok-olok si nenek. D. Menghibur, alasannya yaitu kakek menghibur nenek sebagai pemberani dan nenek semangat, jadi semangat lagi. E. Menakutkan, alasannya itu karena nenek selalu tegas kepada kakek. Bingung, alasannya itu karena pekerjaan kakek. 5. Sudut pandangnya. Sudut pandang dalam drama Sepasang Merpati Tua yaitu pengarang menggunakan sudut pandang yang ketiga. Alasannya pengarang sebagai author omniscient atau pengarang serba tahu. Dalam hal ini pengarang yang dimaksud berposisi sebagai sutradara yaitu orang yang mengatur cerita dan mengarahkan tokoh dalam cerita. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam drama Sepasang Merpati Tua yaitu dengan gaya khas bahasa sendiri atau ironi. 7. Amanat. Amanat dari drama Sepasang Merpati Tua karya Bakti Sulemanto ini yaitu 1. Hargailah tiap jabatan yang diperoleh bagaimanapun jenis jabatannya. 2. Hargailah tiap kehidupan yang diperoleh karena kehidupan yang telah diperoleh sebelumnya tidak akan pernah kembali lagi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami harap mengajukan pertanyaan dan kami akan menjawab. Baik,
Tepuk tangan untuk sekarang kelompok melati. Silakan ke depan. Baik, terima kasih. Maka kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai tentang drama sepasang merpati tua. Jadi unsur intrinsiknya yang pertama yaitu tema yang bertemakan sosial politik, di mana dalam kehidupan sosial masyarakat itu penuh dengan permasalahan yang mesti segera diselesaikan. Yang kedua, alur. Alur dalam cerita tersebut yaitu alur maju, karena cerita sepasang merpati tua diceritakan dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan atau penyelesaian. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam drama sepasang merpati tua yaitu tokoh utamanya yaitu nenek. Alasannya karena nenek ada dimulai dari awal cerita sampai akhir. Tokoh utamanya yaitu kakek, karena kakek yang bercakap dengan nenek dimulai dari awal cerita sampai akhir. Ketiga, tokoh protagonisnya yaitu nenek, karena nenek baik dalam mengarahkan pekerjaan terhadap kakek. Tokoh antagonisnya yaitu kakek, alasannya karena kakek menentang saran dari seorang nenek. Penokohan dalam drama sepasang merpati tua yaitu nenek seorang wanita yang baik, manja, pengkritik, cengeng, pemberani, gengsi, dan peduli. Kebaikan nenek alasannya yaitu di saat nenek menyarankan kakek dalam suatu pekerjaan. Sikap manjanya yaitu di saat nenek menyandarkan kepalanya ke bahu kakek. Sifat pengkritiknya yaitu di saat kakek memakai pakaian kefia. Lanjut, kakek seorang lelaki yang baik, bijaksana, pemalu, peduli, pengkritik, dan percaya diri. Kebaikan kakek yaitu di saat kakek menyediakan diri untuk mewakili pemerintahan sebagai diplomat koloni belakang. Kebijaksanaannya yaitu di saat kakek mau jadi teknokrat dalam bidang persampahan. Sifat pemalunya yaitu di saat kakek malu duduk di samping nenek. Sifat percaya dirinya yaitu di saat kakek bercita-cita jadi profesor. Yang keempat, latar fisik. Yang pertama, latar tempat. Ruangan tengah rumah. Alasannya yaitu tempat kakek dan nenek duduk berbincang-bincang. Yang kedua, sofa. Alasannya yaitu tempat nenek duduk. Yang ketiga, meja makan. Alasannya yaitu tempat nenek mengambil cangkir dan tempat kakek mengambil panganan dan toples. Keempat, kursi. Alasannya yaitu tempat duduk kakek dan nenek. Yang kedua, yang latar waktu. Menjelang malam hari, alasannya waktu kakek dan nenek berbincang-bincang. 40 tahun yang telah lampau, alasannya yaitu waktu kakek memakai pakaian kopiah saat membaca koran. 80 tahun, alasannya waktu nenek menjalani kehidupan. Yang ketiga, latar suasana. Yang pertama, jengkel. Alasannya perasaan nenek kepada kakek karena selalu kesal dengan memakai kopiah ketika membaca koran. Yang kedua, romantis. Alasannya yaitu di saat nenek menyandarkan kepalanya di bahu kakek. Yang ketiga, menakutkan. Alasannya di saat nenek bertanya kepada kakek kapan kita mati. Lalu yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang dalam drama sepasang merpati tua yaitu pengarang menggunakan sudut pandang yang ketiga. Alasannya pengarang sebagai omniscient atau pengarang serba tahu. Dalam hal ini pengarang yang dimaksud berposisi sebagai sutradara yaitu orang yang mengatur cerita dan mengarahkan tokoh dalam cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam drama sepasang merpati tua yaitu dengan gaya khas bahasa sindiran atau ironi. Yang ketujuh, amanat. Amanat dari drama sepasang merpati tua
pada sisi masuk ini, yaitu jika kita menjadi seorang pemimpin, maka perhatikanlah kepentingan masyarakat demi menciptakan kesejahteraan. Kedua, jika kita memiliki jabatan tertentu, maka manfaatkanlah jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya demi kepentingan diri sendiri dan orang lain. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dan teman-teman yang lain, saya berikan. Jangan tidak ada. Karena tidak ada pertanyaannya, kami tutup hasil diskusi kami. Terima kasih. Shalom ya Allah. Tepuk tangan. Sekarang dipersilakan untuk kelompok mawar untuk menampilkan hasil presentasi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil presentasi kami dengan judul yaitu Sepasang Merpati Tua. Unsur intrisinya yaitu satu, tema sosial politik di mana dalam kehidupan sosial masyarakat dari awal dan masyarakat itu penuh dengan permasalahan yang mesti segera diselesaikan. Dua, alur yaitu alur maju. Alasannya cerita sepasang merpati tua diceritakan dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan penyelesaian. Tiga, tokoh dan penokohan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam drama sepasang merpati tua yaitu satu, tokoh utamanya yaitu nenek. Alasannya adalah karena nenek bicara sendiri. Dua, tokoh tambahannya yaitu kakek. Alasannya yaitu karena kakek masuk dan bertanya kepada nenek. Tiga, tokoh protagonisnya yaitu nenek. Alasannya adalah karena nenek setia pada kakek. Empat, tokoh antagonisnya yaitu kakek. Alasannya karena kakek malu dan nenek merasa curiga. Penokohan dalam drama sepasang merpati tua yaitu nenek, seorang wanita baik, manja, pengkritik, cengeng, pemberani, gengsi dan peduli kebaikan. Apa kebaikannya itu? Alasannya adalah ketika dia duduk dan bersantai dengan kakek. Kebaikannya yaitu mengaku dosa di depan orang banyak. Sikap manjanya yaitu nenek menyandarkan kepalanya ke bahu kakek ke sebelah kiri. Sikap pengkritiknya yaitu dunia wanita yang hidup dalam angan-angan takut kehilangan tapi menuntut kenyataan-kenyataan. Kakek seorang lelaki yang baik, bijaksana, pemalu, peduli, pemuji, pengkritik, percaya diri dan semangat tingkat tinggi. Alasannya yaitu kebaikannya yaitu ketika kakek memuji tindakan nenek yang berani. Kebijaksanaannya yaitu kakek dulu seorang juru tulis. Sifat pemalunya yaitu malu karena terjadinya rendah. Sifat kritiknya yaitu kakek memuji nenek seorang pemberani. Sifat percaya dirinya yaitu biarpun nenek bilang kakek ditempatkan tikus telinga, tapi kakek bilang justru pelingmu dia bisa. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Tepuk tangan. Dan yang terakhir adalah kelompok Kanggrek.
Baik, kami dari kelompok Anggrek akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sepasang merpati tua. 1. Unsur intrinsik. Tema sosial politik di mana dalam kehidupan sosial masyarakat itu penuh dengan permasalahan yang mesti segera diselesaikan. 2. Alur, yaitu alur maju. Alasannya cerita sepasang merpati tua diceritakan dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam drama sepasang merpati tua yaitu 1. Tokoh utamanya yaitu nenek. Alasannya karena nenek yang lebih banyak berperan dalam drama tersebut. Kedua yaitu tokoh tambahannya yaitu kakek. Alasannya karena dalam drama tersebut harus ada yang berperan dalam drama. Ketiga yaitu tokoh protagonisnya yaitu nenek. Alasannya karena nenek mengarahkan kakek dalam pekerjaannya. Keempat, tokoh antagonisnya yaitu kakek. Alasannya karena kakek mau apa yang diarahkan nenek. Terus penokohan dalam drama sepasang merpati tua yaitu nenek, seorang wanita yang baik, manja, pekritik, cengeng, pemberani, gengsi, dan peduli. Sikap manjanya yaitu nenek menghampiri kakek lalu duduk di sebelahnya lalu menyadarkan kepalanya ke bahu kakek sebelah kiri. Terus yaitu kakek, seorang lelaki yang baik, bijaksana, pemalu, peduli, pemuji, pengkritik, percaya diri, dan semangat tingkat tinggi. Sifat pemalu kakek itu malu duduk di samping nenek. Sifat percaya diri kakek yaitu ketika kakek bercita-cita jadi profesor. Keempat yaitu latar atau setting. 1. Latar tempat. Ruangan tengah malam. Alasannya yaitu tempat kakek dan nenek duduk berbincang-bincang. Meja makan. Alasannya yaitu tempat nenek mengambil cangkir dan tempat kakek mengambil penganan dari toples. Kursi. Alasannya yaitu karena nenek merenung dan berkata, dunia wanita yang hidup dalam angan-angan takut kehilangan tapi menuntut kenyataan-kenyataan. Kedua, latar waktu. Menjelang malam hari. Alasannya waktu kakek dan nenek berbincang-bincang. 40 tahun yang telah lampau. Alasannya sekarang rupiah hanya bernilai tambah penghangat belakang. Baru C. 80 tahun. Alasannya waktu nenek menjalani kehidupan. Jam 12 malam. Alasannya karena terasa hening dan sudah tak ada orang banyak. Latar suasana jengkel. Alasannya perasaan nenek kepada kakek karena selalu bersolek dengan memakai kopiah ketika membaca koran. Sifat romantis nenek dan kakek karena kakek memanggil nenek sayang. Alasan sedihnya itu karena kakek mengelok-ngelok kepada nenek. Menghibur yaitu di saat nenek menangis kakek menghiburnya. Menakutkan yaitu di saat nenek bertanya kepada kakek kapan kita akan mati. Bingungnya si nenek karena pekerjaan kakek. 5. Sudut pandang. Sudut pandang dalam drama sepasang merpati tua yaitu pengarang menggunakan sudut pandang yang ketika. Alasannya pengarang sebagai author convinced atau pengarang serba tahu. Dalam hal ini pengarang dimaksud berposisi sebagai sutradara yaitu orang yang mengatur cerita dan mengarahkan tokoh dalam cerita. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam drama sepasang merpati tua yaitu dengan gaya khas bahasa sindiran. 7. Amanat. Amanat dari drama sepasang merpati tua karya Bakti Sumempe ini yaitu jika kita memiliki ilmu maka memanfaatkanlah ilmu itu untuk kepentingan orang banyak. Jika kita menjadi seorang pemimpin maka perhatikanlah kepentingan masyarakat demi menciptakan kesejahteraan. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman kami akan kembali ke tempat kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Artinya sekarang dapat kita mengambil suatu kesimpulan bahwa drama itu adalah kisah kehidupan manusia.
kebenaran, dan yang terakhir adalah amanat. Baik, untuk menghidupkan suasana, mari kita melakukan ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Udah ikuti aja nyanyi, nyanyi di sana. Kalau keluar suara lagi. Nyanyi di sana, nyanyi. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar tangan di ulu-ulu. Lebih hari kanan tengah. Kanan kiri atas bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kanan. Satu jari dua, dua lengan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Dua jari depan, dua kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Lima jari depan, dua jari kanan. Empat jari kiri. Dua jari depan, dua kerinci. Lima jari kanan, lima jari kiri. Kembali semula, siap berdoa. Tepuk tangan. Jadi demikian saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan saya berharap kepada anak-anakku semua, kiranya pada pembelajaran ini jangan hanya di kelas ini. Artinya di sekolah dan di rumah kita sama-sama belajar. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kembali saya minta yang membawakan kita di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita baca firman Yesus dan kembali menuju Kristus. Hendak mendukung kita yang masih ingin memakai kami sejak dari tadi untuk sampai akhir maka ajarkan kepada ajar ini. Yesus, kiranya pada pagi hari yang silakan tinggal dan menjalankan dan tanganmu. Yesus selalu berkata amin.